Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Mimi si kucing kecil. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor kucing kecil bernama Mimi. Mimi adalah kucing yang ramah dan penuh rasa ingin tahu. Tapi sayangnya, ia tidak punya rumah sama sekali. Entahlah siapa orang tua dari kucing malang ini. Sedari ia kecil, ia hanya hidup sebatang kara. Setiap hari, Mimi berkeliling desa untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi sungai, Mimi bertemu dengan seorang anjing bernama Buna. Buna adalah anjing yang baik hati dan sering bermain dengan Mimi di sekitar desa. Hanya saja, Buna lebih beruntung daripada Mimi karena ia masih memiliki orang tua dan juga rumah tempatnya tinggal untuk makan dan tidur setiap hari. Hai Buna, apa kabar? Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan makanan? Aku hari ini sangat lapar, tapi sudah berkeliling tidak menemukan makanan apapun. Hai Mimi, aku baik-baik saja. Aku tahu ada sebuah rumah besar di ujung desa sana yang selalu menyisakan makanan. Mungkin kamu bisa mencobanya di sana. Dengan senang hati, Mimi pun mengikuti petunjuk Buna dan berjalan menuju rumah besar di ujung desa. Sesampainya di sana, Mimi melihat seorang wanita tua sedang berada di teras rumahnya. Sedikit ada ketakutan dalam hatinya. Namun, karena tidak bisa menahan perutnya yang lapar, Mimi memberanikan diri untuk mendekat. Permisi Nyonya, apakah saya boleh meminta sedikit makanan? Saya sangat lapar, tapi tidak juga menemukan makanan sisa dimanapun. Kata Mimi kepada wanita tua itu dengan nada yang takut. Oh, tentu saja kucing kecil. Masuklah, aku punya banyak makanan di dalam yang bisa untukmu mengisi perutmu yang lapar itu. Aku selalu menyiapkan makanan lebih setiap hari untuk kucing-kucing liar. Kamu boleh datang kapan saja jika kamu mau. Mimi kemudian mengikuti wanita tua itu ke dalam rumah. Ternyata wanita tua tersebut adalah seorang janda yang hidup sendirian dan sangat menyukai hewan. Di halaman belakang rumahnya terlihat ada beberapa hewan yang dipeliharanya, seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Wanita tua itu lalu memberikan beberapa makanan kucing untuk si kucing kecil itu. Mimi tentu sangat bahagia mendengarnya. Hatinya berbunga-bunga bisa bertemu dengan nenek tua yang baik hati itu. Setiap hari, Mimi datang ke rumah wanita tua itu untuk makan dan bermain. Hingga lama-kelamaan, Mimi merasa sangat nyaman dan betah berada di rumah tersebut. Suatu hari, saat Mimi sedang tidur di beranda rumah wanita tua itu, ia mendengar suara langkah kaki. Mimi mendongak mencoba melihat siapakah yang datang menghampirinya. Dan ternyata itu adalah Buna yang datang berkunjung untuk mengunjungi Mimi. Si anjing baik hati yang menunjukkannya rumah wanita tua itu. Hai Mimi,
Bagaimana keadaanmu di sini? Apakah kamu merasa nyaman? Aku sangat bahagia, Bunda. Nyonya sangat baik padaku. Aku merasa seperti sudah menemukan rumah baru. Aku senang mendengarnya, Mimi. Kamu memang pantas mendapatkan rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Terima kasih, Bunda, atas petunjukmu. Aku sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Sama-sama, Mimi. Kamu adalah teman yang baik, dan aku selalu ingin melihatmu bahagia. Nah, sejak hari itu, Mimi tinggal bersama wanita tua tersebut. Setiap hari, mereka bermain, makan, dan saling memberikan kebahagiaan. Mimi tidak lagi merasa kesepian dan selalu bersyukur telah menemukan rumah baru yang penuh kasih sayang. Dan begitulah, Mimi si kucing kecil menemukan rumah baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ia belajar bahwa kadang-kadang rumah tidak selalu tentang tempat, tetapi tentang orang-orang dan makhluk yang membuatnya terasa seperti rumah. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita dongeng untuk kali ini. Pesan moral dari dongeng ini yaitu, selalu berbuat baiklah dengan siapapun, agar kita juga bisa bertemu dengan orang baik. Lalu kita juga harus saling sayang menyayangi, baik dengan sesama manusia maupun dengan hewan. Karena setiap makhluk pasti membutuhkan rasa kasih sayang. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa terus bercerita pada cerita dongeng yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.